Suara yang terdengar begitu jelas dari arah belakang Amsori membuat dia sontak menengok ke belakang dan terkejut. Dia ternyata dipergoki oleh Mbah Sis yang sudah berada di belakangnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini benar-benar keji dan sempat menghebohkan warga Temanggung, Jawa Tengah pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang kakek yang mengalami nasib tragis. Dia meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Sudah membusuk, terkubur bersama pupuk kotoran kambing di kandang kambing miliknya sendiri. Pelaku benar-benar tega. Pelaku adalah tetangganya sendiri yang kalap menghabisi nyawa sang kakek karena panik terpergok saat ingin mencuri. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Informasi lainnya, Saudara, seorang lansia di Temanggung, Jawa Tengah ditemukan di kandang kambing dengan tubuh sudah Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Temanggung, Jawa Tengah, ada seorang kakek yang bernama Sishadi alias Sisukro atau yang akrab disapa oleh orang-orang sekitar dengan panggilan Mbah Sis. Sebelumnya, Mbah Sis ini diketahui memiliki 2 orang istri yang tidak disebutkan identitasnya. Dia juga sudah dikaruniai 2 orang anak yang entah masing-masing dari pernikahannya dengan istri yang mana. Namun sobat, ketika usianya semakin renta dan sudah menginjak 73 tahun, Mbah Sis malah hidup sebatang kara. Kedua anaknya di saat itu sudah tinggal terpisah dengan dia setelah membangun bahtera rumah tangga masing-masing. Sedangkan kedua istrinya di saat itu tidak diketahui keberadaannya, apakah sudah meninggal atau justru sudah diceraikan. Sehingga di saat itu Mbah Sis hanya tinggal seorang diri di rumahnya yang berada di Dusun Gembayang, RT 11 RW 6, Desa Kenteng Sari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Meskipun dia hidup sendirian, Mbah Sis hidup dalam bergelimangan harta. Mbah Sis dikenal sebagai orang yang paling kaya di desa tersebut. Dia merupakan seorang tuan tanah yang juga mengelola hewan ternak berupa kambing. Dengan kekayaan yang dia miliki, statusnya sebagai tuan tanah, Mbah Sis cukup dikenal dan sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Selain karena usianya yang sudah sepuh dan juga reputasinya, warga juga kagum terhadap dia karena semangat kerjanya yang tinggi. Di usianya yang sudah renta, setiap harinya Mbah Sis masih aktif bergerak bolak-balik ke kandang ternak kambingnya yang berlokasi hanya bersebelahan saja dengan kediamannya untuk mengurusi semua ternaknya tersebut, mulai dari mencari pakan dan merawatnya hingga tumbuh besar dan sehat. Meskipun dia harus tinggal sendirian di usianya yang semakin renta, Mbah Sis tidak merasa keberatan. Dia merasa masih bisa hidup sendiri dan mengurus semuanya sendiri. Kemandiriannya tersebut membuat kedua buah hatinya yang juga jadi tidak khawatir terhadap dia. Mereka tahu bahwa ayah mereka adalah sosok yang kuat. Apalagi kerabat dan tetangga di sekitarnya juga ikut membantu mengawasi dan merawat Mbah Sis. Termasuk kedua anaknya yang rajin memantau dan menanyakan kabar dan kesehatan sang ayah meskipun mereka jauh. Namun sobat, keadaan Mbah Sis yang hidup sendirian di usianya yang semakin renta tidak selalu mengundang decak kagum karena ada saja orang jahat yang jadi memiliki niat buruk terhadapnya. Mengingat kondisinya yang terasa lebih mudah untuk diperdaya, sehingga dengan mudah juga dimanfaatkan ketidakberdayaannya tersebut untuk menguasai harta bendanya. Orang dengan pemikiran keji tersebut adalah
Amsori, seorang pria berusia 41 tahun yang rupanya merupakan tetangga satu desa dengan Basis di Dusun Gembayang, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Amsori ini hidup di dalam keterbatasan ekonomi. Dia hanyalah seorang buruh serabutan alias tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Amsori sangat kesulitan bahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap harinya yang dia rasakan semakin menderita dengan kemiskinan yang terus menjeratnya. Hingga di tengah kondisi yang sangat memperhatikan tersebut, Amsori jadi tidak dapat lagi berpikir jernih. Apalagi setelah selalu melihat kondisi tetangganya yang tidak lain adalah Basis. Dia melihat kehidupan si orang tua renta tersebut. Dia merasa sangat iri. Basis bergelimangan harta. Di masa tua tidak perlu khawatir dengan biaya untuk melanjutkan hidup. Di masa tuanya, Basis terlihat hidup damai sejahtera. Tidak perlu memikirkan bagaimana kerasnya hidup di tengah kesulitan seperti yang dirasakan Amsori. Sehingga di saat itu, Amsori yang sudah buntu pikirannya jadi punya niat jahat. Dia ingin merampas harta benda milik Basis. Apalagi setelah belakangan, Amsori pernah mendengar jika Basis kerap menyimpan uang di dalam kandang kambing yang terletak persis di sebelah rumahnya. Mendengar desas-desus tersebut, Amsori yang putus asa dengan kondisi ekonominya semakin berniat ingin merampas uang tersebut yang katanya disimpan di kandang kambing. Maka dari itu, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekitar pukul 6 sore, Amsori sudah siap untuk melakukan aksinya. Dengan mengendarai sepeda motor, Amsori langsung tancap gas menuju ke rumah Basis yang kemudian dia mendatangi kandang kambing milik Basis. Saat itu waktu sudah masuk maghrib. Suasana desa juga sudah sangat sepi. Kebanyakan warga sudah berkumpul di rumah masing-masing setelah aktivitas padat mereka seharian. Ada juga yang menjalani ibadah sholat maghrib di masjid. Situasi yang sepi tersebut langsung dimanfaatkan oleh Amsori untuk diam-diam menyelinap masuk ke dalam kandang kambing milik Basis. Setelah berhasil masuk ke dalam kandang kambing, tanpa menunda-nunda waktu, Amsori dengan cepat mencari uang yang dikatakan disimpan di dalam kandang kambing tersebut. Amsori berkeliling mengacak-ngacak jerami, rerumputan yang bertumpuk, karena siapa tahu saja disembunyikan di sebaliknya. Namun, setelah cukup lama mencari, hasilnya nihil. Amsori tidak mendapatkan uang yang dia cari. Hingga tanpa disadari oleh Amsori, saat dia sedang sibuk mencari-cari uang yang dikatakan disimpan di sana, ada derap langkah yang terdengar semakin dekat menuju ke arahnya. Dan di saat itu, terdengarlah kalimat, kamu siapa?" Suara yang terdengar begitu jelas dari arah belakang Amsori membuat dia sontak menengok ke belakang dan terkejut. Dia ternyata dipergoki oleh Basis yang sudah berada di belakangnya. Apes ternyata aksinya tersebut sudah ketahuan. Basis yang sedari awal sudah curiga ada yang memasuki kandang kambingnya dan mungkin ingin berniat jahat, kemudian memutuskan untuk menyergap orang tersebut sambil membawa palu besi untuk berjaga-jaga. Dan benar saja di dalam kandang kambingnya ada seorang pria yang begitu mencurigakan, seolah sedang mencari-cari sesuatu dengan mengacak-ngacak seisi kandang. Setelah bertanya dan pertanyaannya tidak dijawab oleh pria yang dirasa asing baginya tersebut, Basis yang semakin curiga terhadap pria itu semakin yakin kalau pria tersebut adalah seorang pencuri. Dan oleh karena itu, Basis mengayunkan palu besi yang dibawanya ke arah si pria yang merupakan Amsori ini. Namun sebelum pukulan tersebut mengenai Amsori, dengan sigap Amsori menangkis serangan itu dan segera merebut palu besi dari tangan kakek tua tersebut. Usai dia mendapatkan palu dari tangan Basis, Amsori yang gelap mata langsung menghantamkan palu besi itu sebaliknya ke arah Basis dengan begitu kencang sampai 3 kali hantaman yang langsung membuat Basis terkapar tidak berdaya. Basis langsung terjatuh ke tanah dengan kondisi kepala yang bocor, mengeluarkan cairan merah yang mengalir deras. Ketika Basis tidak bergerak, Amsori di saat itu panik. Dia mencoba memeriksa keadaan Basis. Rupanya Basis sudah tidak lagi bernafas. Denyut nadinya pun sudah hilang. Di saat itu dia sadar bahwa Basis tewas akibat pukulan keras menggunakan palu sebanyak 3 kali yang dia lakukan. Amsori pun langsung buru-buru melarikan diri. Amsori memutuskan untuk pulang ke rumahnya, meninggalkan tubuh Basis yang sudah terbujur kaku dengan keadaan yang begitu mengenaskan di dalam kandang kambing. Kejadian tersebut terjadi begitu cepat. Kakek tua renta yang bernama Basis tewas di dalam kandang kambingnya sendiri.
Singkat cerita, hingga keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Amsori tidak mendapati kabar mengenai hasil perbuatannya yang sudah menghabisi Mbah Sis. Di saat itu, dia berpikir, artinya jasad Mbah Sis belum ditemukan oleh siapapun. Saat menyadari hal tersebut, Amsori memutuskan untuk kembali ke kandang kambing untuk memastikan lagi apakah benar jasad Mbah Sis masih tergeletak di sana. Pada pagi hari sekitar pukul 7, Amsori pun sudah sampai di kandang kambing milik Mbah Sis. Dan benar saja, rupanya belum ada yang menyadari dan menemukan jasad Mbah Sis di dalam kandang tersebut. Oleh karena itu, dia pun berpikir untuk menyembunyikan jasad tersebut dan menyamarkan bau bangkainya agar aksi keji tersebut tidak ketahuan. Amsori kemudian mengambil cangkul untuk mengubur jasad Mbah Sis dengan tumpukan kotoran kambing dan juga jerami. Dia melakukan dengan ala kadarnya, benar-benar ditumpuk sedemikian rupa, dan setelah selesai, Amsori berniat untuk melarikan diri. Namun sobat, sebelum berhasil melarikan diri, Amsori yang sebelumnya tidak mendapatkan tujuannya yaitu uang yang katanya tersimpan di dalam kandang tersebut, Amsori tidak mau pulang dengan tangan kosong. Dia memutuskan untuk mencuri seekor kambing milik Mbah Sis yang berada di dalam kandang. Barulah setelah itu, dia melarikan diri bersama seekor kambing tersebut. Seekor kambing yang dia curi, kemudian dia jual kepada seseorang senilai Rp500.000. Setelah berhasil menjual kambing hasil curiannya, Amsori di saat itu semakin diliputi kepanikan usai menghabisi Mbah Sis. Dia ketakutan. Dia benar-benar menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat. Kecemasannya membayangkan kemungkinan besar aksinya sudah terekam oleh kamera CCTV yang mungkin terpasang di sekitar rumah Mbah Sis. Didorong oleh rasa panik yang semakin memuncak keesokan harinya, tepat pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, Amsori memberanikan diri untuk kembali ke rumah Mbah Sis. Dia berusaha bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan penuh kewaspadaan, dia memanjat menggunakan tangga untuk memasuki bagian dalam rumah. Amsori di saat itu memilih menghindari masuk melalui pintu depan. Entah mungkin karena tidak mau aksinya ada yang memergoki jika dia terang-terangan masuk ke dalam rumah orang. Setelah dia berhasil masuk, dia langsung menuju ke kamar Mbah Sis. Tanpa ragu dia mencongkel dan mendobrak pintu kamar dengan paksa, mengambil DVR CCTV yang menyimpan rekaman video dari aksinya. Tidak hanya itu, dia juga memotong kabel CCTV dengan gunting agar tidak ada jejak yang tersisa yang bisa digunakan untuk mengungkap kejahatannya. Kendati demikian, meski sudah mengamankan barang bukti, keresahan di dalam dirinya masih belum hilang. Jika menyimpannya saja, mungkin tetap akan beresiko ketahuan, sehingga Amsori memutuskan untuk melenyapkan semuanya. Oleh karena itu, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 8 pagi, untuk benar-benar menghilangkan jejak kejahatannya, dia membongkar perangkat DVR CCTV rumah Mbah Sis tersebut dan langsung membuangnya ke Waduk Sempor Kebumen. Dengan cara itu dia berharap semua bukti yang bisa menyeretnya ke dalam jerat hukum akan hilang selamanya. Setelah membuang semua bukti, Amsori pun terus memantau kabar terkait aksinya, yang mana sampai Sabtu tanggal 28 September 2024, rupanya jasad Mbah Sis masih belum ada yang menemukan. Dengan perasaan yang gelisah, Amsori berharap jika sampai kapanpun tidak akan ada yang menemukan jasad Mbah Sis, sehingga Amsori berharap juga dia bisa lolos dari jeratan hukum. Namun sobat, di sisi lain, hilangnya Mbah Sis tentunya membuat warga sekitar merasa ada yang berbeda, ada yang janggal. Mereka mulai curiga, kemana Mbah Sis pergi yang sudah beberapa hari tidak kelihatan. Begitu juga dengan anggota keluarganya, mereka tidak mendapati kabar tentang Mbah Sis. Di saat itu, warga yang ikut khawatir pun kemudian mencoba mencari tahu tentang kabar Mbah Sis, di mana dia berada. Saat rumahnya didatangi, diketuk-ketuk berulang kali, pintunya tidak ada yang membuka dan namanya ketika dipanggil tidak ada yang menyahut, yang membuat warga semakin resah. Warga juga segera menghubungi anak dari Mbah Sis untuk pulang dan membantu mencari keberadaan orang tuanya tersebut. Sampai pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 8 pagi, warga masih melakukan pencarian terhadap hilangnya Mbah Sis, hingga warga akhirnya juga mencari ke sekitar area kandang kambing. Di saat itulah salah satu warga yang ikut mencari keberadaan Mbah Sis, yaitu yang bernama Sumpeno, tiba-tiba mencium aroma yang aneh sekali. Aroma tersebut sangat menyengat, berasal dari dalam kandang kambing. Entah mengapa menurut Sumpeno, saat itu baunya berbeda. Bukan seperti bau yang berasal dari kotoran kambing pada umumnya, karena biasanya baunya tidak akan semenyengat ini. Oleh karena itu,
Sumpeno pun mencoba untuk masuk ke dalam kandang kambing milik Mbah Sis. Dan saat dia masuk, dia mulai menelusuri baunya. Di saat itu Sumpeno curiga. Dia melihat adanya gundukan yang ada di dalam kandang. Saat dia mendekati gundukan tersebut, rupanya benar. Bau menyengat itu berasal dari gundukan. Saat semakin didekati, Sumpeno terkejut bukan main. Ternyata di dalam gundukan tersebut ada tubuh manusia yang sudah membusuk. Terlihat di saat itu posisinya terlungkup. Bagian punggung terlihat menghadap ke samping. Sumpeno pun berteriak memanggil warga yang lain untuk membantunya memeriksa gundukan tersebut. Yang rupanya di dalam gundukan itu benar ada jasad Mbah Sis yang kondisinya benar-benar sudah membusuk, yang baunya sudah sangat menyengat dan sudah dikerumungi lalat bahkan berbelatung. Atas temuan tersebut, warga langsung melaporkannya kepada kepala desa yang bernama Yuni. Sekalian melintas ke lokasi kejadian, Yuni juga melaporkan temuan jasad Mbah Sis ke Polsek Candiroto. Petugas kepolisian yang mendapat laporan dengan cepat menuju ke lokasi, kemudian memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Atas persetujuan keluarga, jasad Mbah Sis pun dievakuasi ke RSUD Temanggung pada pukul 15.26 sore untuk dilakukan proses otopsi guna mengetahui penyebab meninggalnya Mbah Sis. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi menduga kuat bahwa meninggalnya Mbah Sis merupakan perbuatan yang disengaja oleh orang lain. Dugaan ini semakin diperkuat setelah hasil otopsi keluar yang menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa Mbah Sis tewas akibat tindakan kekerasan. Hasil dari otopsi mengungkap korban mengalami luka patah pada tulang dasar tengkorak. Luka ini sangat fatal karena tulang dasar tengkorak berfungsi melindungi batang otak yang merupakan pusat pengendalian, pernafasan, dan fungsi vital lainnya. Akibat luka tersebut, korban tewas seketika. Setelah diperiksa, jasad Mbah Sis dijemput oleh pihak keluarga dan dimakamkan di desa setempat. Sementara polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelakunya. Kedua anak Mbah Sis di saat itu menangis sejadi-jadinya. Mereka membayangkan ayah mereka yang sudah tua renta dihabisi secara kejam. Kabar soal meninggalnya Mbah Sis segera menyebar luas ke seluruh penjuru desa. Video pengangkatan jasadnya pun juga ramai di media sosial. Banyak orang yang turut prihatin dan sedih atas meninggalnya Mbah Sis. Warga sekitar turut datang untuk berbelasungkawa, dan di antara warga yang hadir, sang pelaku yaitu Amsori ternyata juga ikut hadir, berkamuflase dengan warga lain seolah dia ikut berduka. Sementara itu, pihak kepolisian yang sedang mencari pelaku untuk mengungkap identitas dari pelaku, polisi terus melakukan penyelidikan. Polisi meminta keterangan para saksi dan juga mencari alat bukti lain. Saat polisi memeriksa CCTV yang ada di rumah korban, polisi mulanya merasa kesulitan karena pelakunya ternyata sudah merusak CCTV tersebut. Meski begitu, penyelidikan terus berlanjut dengan pendekatan yang lebih mendalam. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan yang panjang dan menyeluruh, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi siapa pelakunya. Yang mengejutkannya adalah pelaku ternyata bukan orang jauh, melainkan tetangga desa korban sendiri. Pada 1 Oktober 2024, Satreskrim Polres Temanggung akhirnya dapat menangkap si pelaku, yaitu Amsori, di sebuah rumah makan di daerah Candiroto. Saat itu dia tengah asik menyantap makanannya. Setelah sebelumnya dia begitu percaya diri bahwa aksinya tidak akan terbongkar. Namanya kejahatan, ya pasti akan terungkap. Amsori pun tidak dapat mengelak atas perbuatan kejinya. Dia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan sebelumnya juga polisi meminta Amsori untuk menunjukkan di mana dia membuang barang bukti ketika dia melakukan hal keji tersebut. Amsori lantas menunjukkan lokasinya. Namun di lokasi itu, entah karena sudah terbawa arus atau ada hal lain, polisi tidak bisa menemukan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Amsori. Saat dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut, Amsori yang mengakui segala perbuatannya, dia mengungkapkan motifnya yang sampai tega menghabisi nyawa Mbah Sis, di mana dia mengaku pernah mendengar soal korban yang menyimpan uang di dalam kandang kambing, sehingga Amsori dengan niat ingin mencuri uang tersebut mendatangi kandang kambing itu. Kendati demikian, Amsori tidak menemukan apapun ternyata di dalam kandang tersebut. Namun apesnya aksinya malah ketahuan oleh Mbah Sis karena dia panik dan dorongan emosi yang tidak terkendali. Amsori pun gelap mata hingga akhirnya menghabisi nyawa Mbah Sis setelah Mbah Sis terlebih dahulu menyerangnya dengan palu, dan Amsori berhasil
merebut palu tersebut. Atas perbuatan kejinya, Amsori pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang tewas. Amsori terancam hukuman penjara seumur hidup atau justru paling lama 20 tahun. Itu dia sobat, kisah dari Mbah Sis, seorang laki-laki lanjut usia yang tinggal sendirian bersama ternaknya, dihabisi oleh seorang tetangga yang bernama Amsori demi bisa menguasai harta benda milik Mbah Sis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?